Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini 20 April berjudul Mempercayai Pribadinya. Seberapa hebat seseorang dapat menalar Allah kalau tidak dengan rendah hati mencari wajah Tuhan untuk mengalaminya. Ingat, ada Alkitab yang bisa memberikan pencerahan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga seseorang bisa mengenal Allah dengan benar dan bisa mengimplementasikan kebenaran di Alkitab dalam kehidupan real. Jadi, kita yang tidak pernah duduk di bangku STT atau seminari, jangan merasa bahwa kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar. Pengenalan akan Allah tidak dimonopoli oleh mereka yang duduk di STT atau seminari. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengenal Allah. Allah itu hidup, nyata, maha hadir. Jadi, intinya kita bisa serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa, sehingga layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Namun, kita harus menyediakan diri untuk mengenal Allah. Karena ini satu-satunya tujuan hidup kita menjadi orang percaya. Menyediakan waktu untuk mengenal Allah, tentunya melalui membaca Alkitab, berdoa, dan memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Karena melalui hal itu, Tuhan mau berbicara. Sekarang, kita mesti sudah serius menemukan Tuhan. Hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, mencintai Tuhan sedalam-dalamnya. Kalau kita benar-benar rindu mengalami Allah, kita pasti menemukan Dia. Setelah mempelajari definisi iman yang pertama lewat pengalaman hidup, maka kita masuk dalam definisi iman yang kedua, mengenal Allah dan mempercayai pribadinya. Karena inilah yang menentukan relasi atau hubungan antara individu dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bagi kita, Allah bisa kita kenali melalui Alkitab. Dalam Alkitab, kita menemukan jejak-jejak Tuhan, di mana kita bisa mengenali sifat, hakikat, dan karakternya. Tentu, kita bisa mengerti isi Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus, dan jika kita tidak mencintai dunia. Lukas 16 ayat yang 11 mengatakan, jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita harus dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam kesucian, maka baru pikiran kita dibuka. Pengalaman langsung dengan Allah dari pengalaman tokoh-tokoh iman, itulah yang ditulis Alkitab dan yang menjadi dasar dan acuan iman kita. Apa yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh iman
kekasih-kekasih Allah, sahabat-sahabat Allah itu? Pengalaman hidup mereka. Memang kasus-kasus yang kita hadapi tidak sama, tetapi intinya pelajaran rohani yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa itu bisa kita serap dan kita alami. Bukan di logika semata, melainkan harus dialami. Orang yang hanya belajar teori mengenai Allah dari Alkitab, dari buku-buku atau pendidikan formal, mereka itu seperti orang yang belajar bengkel atau mesin, tetapi hanya belajar di ruangan kursus, tidak pernah praktek. Maka kita harus memiliki usaha atau perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan Allah yang ditulis Alkitab itu, mengupdate Allah dalam hidup kita. Bagaimana Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya Musa, Allahnya Daniel, Allah kita yang hadir dalam hidup ini. Sekarang kita harus membangun teologi yang berbasis pada penerapan konkret kehidupan. Jangan hanya berbasis pada buku-buku yang ditulis. Sayangnya, banyak teologi yang lebih pada olah nalar dan tidak memiliki indikasi konkret dalam kehidupan ini. Indikasi untuk mengarah pada penerapannya. Ini yang membuat teologi semakin jauh dari realitas hidup. Jikalau teologi yang dipahami orang makin jauh dari realitas hidup, maka makin jauh kehidupan orang itu dari serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Tidak heran masyarakat Kristen seperti itu akhirnya makin tidak beragama Kristen dan gereja menjadi kosong. Kita harus meminta kepada Tuhan untuk mengalami Tuhan. Allah yang hadir dalam kehidupan tokoh-tokoh iman adalah Allah yang sama yang hadir dalam hidup kita hari ini. Ia tidak berubah. Tahta pemerintahannya tetap kekal selama-lamanya. Ia memerintah aktif dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika kita dapat menghayati hal ini dengan benar, hati kita akan bersuka cita. Lalu, kita begitu berani menghadapi hidup, begitu kuat, begitu kokoh menghadapi keadaan yang sulit bagaimanapun. Kita menghadapi keadaan seperti benang kusut yang tidak tahu bagaimana menguraikannya. Tetapi kita memandang Allah dan berkata, Dia hebat, Dia kuat, Dia berkuasa. Seberapa kita membutuhkan Tuhan? Biasanya sebesar masalah yang kita hadapi, bukan? Jika masalah kita besar, maka kita makin membutuhkan Tuhan. Kalau tidak punya masalah, bagaimana? Ini luar biasa. Pikirkan perkara besar untuk Allah. Maka kepada anak-anak muda, jangan takut berpikir besar, karena Allah kita besar
selama apa yang kita pikirkan sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.